pasti terjadi. Yang semboyannya itu taat, percaya, pasti terkabul. Itu semboyan gambarnya. Kemudian Bapak aplikasikan di dalam perisainya itu ada 4 kolom yang harus diisi. Jadi kalau saya barang siapa yang memberi, dia akan menerima. Kemudian barang siapa meminta, maka dia akan diberi. Ketuklah maka itu udah saya sebulan lalu betul-betul saya sebagai dosen dan sebagai lawyer, saya butuh uang dalam jumlah yang besar, tapi saya tidak punya uang sekarang. Tidak punya uang. Saya berdoa sama Tuhan, saya tidak punya uang, tapi saya butuh. Pada tanggal 15 bahwa saya berikan rezeki yang banyak kepada saya supaya saya bisa menjalankan apa yang saya rencanakan. Setelah berdoa, ya, ini saya bersaksi. Tiba-tiba 2 hari kemudian ada yang WA, Palena, bisa saya telepon? Bisa. Saya ibu ini dari Paroki ini. Tahu dari mana? Ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya cari-cari pengacara yang Katolik yang bisa dipercaya. Saya dapat dari medsos, dari Instagram atau apa, pokoknya dia beri. Dan saya ada nomornya. Saya ingin ketemu. Saya bilang, ayo ketemu. Kemudian saya ketemu, masalahnya dia punya uang berapa Henry. Yang datang adalah para depot dan mau memiliki rumah tersebut. Yang mau memiliki rumah tersebut, dia mulai mengancam, pokoknya dengan lalu berkuasakan kepada saya hadapi dari mulai dan advokasi. Lalu fee-nya berapa? Ibu punya berapa? Saya nggak menargetkan. Ibu ini bilang, ya saya punya sekian. Itu 2 kali lipat dengan apa yang saya butuhkan. Oke Bu, saya ambil. Ya, saya tangani. Saya ambil yang saya butuhkan saja. Yang lainnya saya kasih ke anak buah saya. Nah, itu mah betul-betul cash. Bagi saya, karena itulah bagaimana mungkin saya tidak percaya. Doa-doa saya selalu terkabul. Itu 1 bulan yang lalu. Betul-betul ajaib. Saya merasa Tuhan ajaib, tapi sayangnya saya tidak share ke ibu ini karena saya malu. Ibu itu yang share kepada saya, Tuhan ajaib. Tuhan menemukan saya, lalu kemudian masalah saya selesai. Tuhan ajaib. Saya juga akan tadinya mengatakan Tuhan juga sangat ajaib bagi saya. Ibu menelpon saya, lalu ibu membayar fee saya, dan saya menutupi apa kebutuhan saya. Itu luar biasa. Saya belum share kepada ibu tadi. Nanti suatu saat saya akan cerita sama ibu. Kira-kira begini. Semboyan saya tadi ini dibuat kasih yang bertumbuh setiap hari. Kasih yang bertumbuh setiap hari. Tapi kalau saya pengen bikin singkatan, jadi saya bikin pertumbuhan kasih dari Katolik disingkat P3K. Kalau ayatnya sambil buka HP kan, soalnya tidak tertulis. Jadi kalau perisai gambar yang pertama itu ayatnya dari 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena iman kami bertambah dan kasihmu serta yang lain kami buat di antara kamu. Jadi ini kan kehidupan sehari-hari kita memang harus saling mengasihi sesama. Dan tulisan seperti itu nanti seiring bertambahnya hari, iman dan kasih kita juga akan bertambah. Lalu ada juga 1 Tesalonika ayat 12.
Isinya, dan kiranya Tuhan menjadikan kami bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kami. Di sini saya menggambar rantai yang artinya adalah ketika kita mengasihi seseorang, seseorang itu akan merasa bersyukur dan dia juga akan mencoba membagikan kasih itu kepada orang lain. Jadi seperti kasih yang berantai. Setiap hanya semua orang akan mengalami kasih dan membagikan kasih itu. Di gambar yang ketiga saya ambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Isinya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya percaya bahwa ayat ini sangat benar. Kalau tiga hal yang sangat penting bagi kita adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih itu adalah yang utama. Karena kalau iman tanpa kasih, saya rasa akan percuma juga kalau kita mengimani. Beriman kan berarti artinya kepada Tuhan. Tapi kita kalau tidak mengasihi sesama, itu juga akan percuma. Kalau kita pengharapan, berharap masuk surga, tapi tidak mengasihi orang lain, itu juga percuma. Seperti gambar yang ketiga, saya ambil dari Yakobus 2 ayat 5. Isinya adalah, dengarkanlah hai saudara-saudara yang mengasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, selain kita mengasihi sesama, kita pun tidak boleh lupa untuk mengasihi Tuhan. Karena dengan itu kerajaan Tuhan akan dijanjikan kepada kita. Luar biasa sekali ya. Kerja dan pelayanan. Kerja dan pelayanan. Nah, ini saya awali dari Mazmur 135 yang setiap hari saya doakan 135 itu ya. Satu aku percaya, tiga Bapa kami. Di Mazmur 135 itu intinya Tuhan itu baik. Ya, di sini saya landasi, di situ ada lilin yang melambangkan terang Kristus buat perjalanan hidup saya. Terus ada gambar tangan yang merangkul, ya, tangan yang merangkul gitu. Terus ada hati yang melambangkan kasih. Di sini yang saya masih sangat gak enak ya, soalnya tongkat itu biasanya kan dipakai para imam, para ya, uskup gitu ya. Di sini saya juga membutuhkan tongkat untuk menuntun jalan hidup saya. Nah, di sini saya landasi ya. Sepertinya hidup saya itu kok stuck gitu Ibu ya. Tuhan itu tidak pernah memberikan ujian yang begitu berat kepada saya. Jadi kelihatannya kok aman-aman saja gitu ya ini ya. Kalau saya lihat teman-teman saya itu kok sampai jatuh bangun seperti ya. Tapi Tuhan pada saya itu sepertinya lempeng-lempeng. Meskipun ada satu jalan tempo hari waktu saya di Kalimantan sampai terjerumus ya, sampai miras apa gitu ya di sana. Tapi Tuhan masih tetap merangkul saya. Di sini tadi saya berkata kerja dan pelayanan. Makanya saya itu dalam bisnis tidak bisa di sini ya. Berapa kali saya coba bisnis itu kerjaan pelayanan, sepertinya nggak bisa. Karena saya dengan apa yang saya semboyankan ini, saya bekerja itu mau ngambil keuntungan yang lebih besar gitu, kok nggak bisa gitu loh. Saya alami. Jadi kadang kerja ya pokoknya yang sudah saya kerjakan ya sudah saya lakukan gitu lah. Tapi Tuhan tetap memberikan kepada saya tuh nggak ada kekurangan. Apa yang diberikan pada saya selalu mencukupi dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Ya, jadi saya tidak, kalau saya ingat seperti teman-teman yang satu level sama saya itu, mungkin posisi dalam pekerjaannya dia sudah menjadi yang lebih tinggi daripada saya.
Tapi saya tetap di situ aja, ya. Tidak pernah terlalu tinggi, tidak pernah terlalu jatuh. Ini yang saya alami sampai sekarang ini. Karena saya hidup dari umur 20 sampai sekarang ini di perantauan terus, itu. Jadi setelah selesai sekolah SMA itu, saya merantau sampai sekarang. Ya pulang 1 tahun sekali, 2 kali itu biasa mengunjungi orang tua dan keluarga. Itu yang saya alami di dunia. Ya, terima kasih. Jadi saya lihat dulu mungkin udah sedikit cerita sebelumnya, coba ini lanjutannya. Nah, kita kalau punya pengalaman, punya bekerja, saya 14 tahun di perusahaan dulu, terus tiba-tiba saya jadi pengusaha. Padahal nggak ada masalah apa-apa. Terus selanjutnya saya bergumul dan saya berdoa. Padahal saya nggak kecukupan. Jadi saya berusaha juga karena galau kalau bahasa saya doa. Terus saya dapat ya feelingnya ya udah saya resign aja. Terus saya cari lama pekerjaan dan saya dapat pekerjaan yang lebih bagus, gaji dan fasilitas. Setelah itu dapat pekerjaan dan pekerjaannya itu membereskan perusahaan yang membantu 5 tahun, kasih waktu 5 tahun dan ya secara materi lebih bagus. Tapi ternyata mungkin Tuhan sudah menyiapkan hal yang saya tidak tahu. Karena di perjalanan banyak hal yang suka duka itu ada selama 4 tahun saya di sana. Karena saya masuk 2010 perusahaan baru, 2014 terus selesai secara formal sudah selesai. Saya masih bantu di perjalanan itu ada ya mama saya sakit, terus meninggal, terusnya yang sukanya saya bisa menikahi istri saya. Karena sebetulnya saya anak saya berempat, jadi saya masih single parent dan anak 4. Kalau orang lain mungkin dengan kondisi begitu, mikir-mikir buat keluar. Saya sendiri sama, tapi mungkin Tuhan ada memikir punya apa ya? Iya, punya rencana lain. Saya bisa sampai akhirnya semua suka-suka yang saya alami dari hasil bantuan dari pendapatan saya yang lebih besar, jadi semua terpenuhi dan akhirnya yang awal saya setelah saya keluar 4 tahun, tahu-tahu yang perusahaan yang sebelumnya menawarkan lagi saya kerja. Jadi saya sampai 2017 itu jadi anak. Ya itu mungkin saksian saya bahwa Tuhan pasti punya rencana buat kita. Dan kita harus setia. Sharing aja kesaksian Iwan ini. Mungkin kesaksian Iwan ini yang baru terjadi belakangan ini. Jadi belakangan ini kan kalau saya kerja sebagai konsultan itu kan butuh sertifikasi. Di mana sertifikasi itu diadakan 1 tahun sekali. Jadi ketika itu saya ditunjuk sama atasan saya untuk memiliki sertifikasi ini. Cuma sertifikasi ini dibutuhkan tes di awal. Jadi tes ini harus saya ikuti baru nanti masuk ke
ketika saya mengikuti tes ini, itu tesnya dibatasi waktu, jadi ada rentang waktunya. Saya berdoa, ya Tuhan ini gimana ya, untuk rentang waktunya saya belum bisa mengikuti, karena saya ada kesibukan harus IO, saya harus mengikuti CAP, dan saya harus sibuk juga nge-handle pekerjaan saya gitu. Dan saya berdoa, Tuhan kalau misalkan saya nggak bisa ikut tes ini, apakah mungkin saya bisa ikut tes di next tahun berikutnya gitu. Ternyata ketika saya buka portal tesnya, saya coba iseng-iseng ngeklik, ternyata puji Tuhan masuk. Jadi saya berdoa ini mungkin Tuhan kasih jalan saya untuk bisa ngikutin tes, walaupun memang kadar tesnya agak susah dan memang butuh waktu, tapi Tuhan kasih izinkan saya untuk saya bisa next berikutnya. Itu sih. Luar biasa. Saudara-saudara terkasih, saya seorang perantau, tapi saya awalnya kerja sebagai debt collector. Saya kerja sungguh kasar. Awalnya saya belum mengenal Bandung, tapi saya dengan orang yang nggak mau tahu. Ternyata di perjalanan kok semakin saya kasar sama orang semakin lebih galak dari saya. Jadi kerjaan saya itu merampas motor di jalan, maka selama 5 tahun terus saya jalan, saya merasa duit banyak, hanya tuh tidak menjadi berkah untuk saya gitu. Saya merasa kok hati saya nggak tenang, uang tapi habis dulu tidak ada artinya. Akhirnya saya diajak teman, mau nggak kamu kerja di bagian keuangan di suatu lembaga? Terus saya ikut. Ternyata di situ saya menemukan, oh inilah cinta saya seseorang, biar orang percaya kepada saya. Begitu saya masuk, saya langsung di bagian kreditur. Ini menaik uang, jadi harus benar hati-hati. Jadi saya berpikir, wah harus gimana ini. Jadi saya dicoba untuk mengajukan pinjaman ke anggota. Disitulah tantangan bagi saya. Saya pikir kita kalau tidak dengan berdoa, kalau di bagian keuangan, kayaknya kita bisa masuk ke jurang semua. Akhirnya saya berpikir, sebelum keluar rumah, saya dengan dalam nama Bapa dulu, dan saya berdoa, saya memuji Tuhan apa semua. Ternyata saya berhasil. Di situ saya bukan hanya melayani orang Kristiani, 80% orang Muslim. Tapi dengan melayani mereka mengajukan pinjaman, saya melayani secara iman Katolik. Jadi saya menasihati mereka dengan cara-cara Kristus yang di dalam kitab suci itu saya ambil. Ternyata mereka mengikuti apa yang saya ngomong, ternyata berhasil. Saya sempat dijadikan ini di bagian kreditur untuk penandatangan kalau persetujuan kreditan, saya yang menandatangani. Baru berjalan, ada yang teman-teman yang nggak suka, ada yang nggak ini. Saya jalanin aja, saya bilang Tuhan berkali ini tantangan untuk saya. Ternyata mereka yang membuat tidak baik itu, ternyata mereka hancur sendiri. Saya masih tetap berjalan, tapi di dalam perjalanan itu saya bilang ini jadi penurunan kreditan di situ. Ternyata yang main ini orang-orang di atas. Saya sendiri nggak tahu. Akhirnya saya merasa Tuhan barangkali cukup saya tidak bisa orang-orang di atas. Memang saya sudah tahu mereka bermain semua itu. Tapi saya hanya percaya bahwa Kau bisa memberikan saya ketabahan. Biarlah saya sudah melayani orang dengan baik, dengan cara biar akhirnya saya mengundurkan diri.
Ternyata semuanya menahan saya. Kalau Bapak berdua bagaimana dengan kami yang lain? Saya bilang tidak, kamu tetap menjalani. Saya berkali ada kerjaan yang lain untuk saya. Itu aja dulu saya melayani orang dengan cinta dan kasih. Terima kasih. Saya mewakili kelompoknya menceritakan tentang Pak Tono yang dalam usahanya di bidang spare part kendaraan. Di situ Pak Kartono seorang pengusaha spare part maju. Cuman dalam usahanya selagi berkembang, tahu-tahu bermasalah. Dia mula-mula berkembang dalam pengembangan spare part itu bukan yang orisinil, jadi barang KW istilahnya, imitasi. Lakunya besar. Lagi berjalan, tahunya dalam waktu sekian tahun banyaklah persaingan di bidang spare part itu yang sama seperti Pak Tono ini. Pak Tono punya keluarga, anak 2, laki-laki 1, perempuan 1, punya istri. Dari usaha itu lama-kelamaan suatu saat ketahuan bahwa perusahaan Pak Tono ini perusahaannya ilegal, yaitu bukan usaha yang barang asli istilahnya. Karena masalah sampai masuk perkara dari pengadilan. Pak Tono ini kebingungan. Dia lama-lama sadar mungkin ini teguran dari Tuhan dalam perbuatannya. Padahal dia rajin untuk ke gereja setiap minggu, selalu datang ke gereja sama keluarganya. Tapi kok usahanya dia sampai jatuh, sampai mana kena perkara lagi. Lama-lama mikir, dalam beberapa sidang dia mengintrospeksi diri. Apa kesalahan saya dalam usaha ini? Usaha lancar, ternyata dia berpikir usahanya itu ilegal dalam yang sebenarnya. Akhirnya Pak Tono mohon ampun pada Tuhan, sering berdoa malam, bahkan sering doa di ke Bunda Maria, di bukit-bukit. Dalam perjalanan Pak Tono ini, dia kadang-kadang bertanya, apa yang harus dia perbuat? Selama inilah lagi perkara, dia diberikan istilahnya keringanan. Jadi akhirnya Pak Tono ini berbalik pikir, mendingan kembali usaha sedemikian, tapi yang asli, jadi barang-barang orisinil yang dia kerjakan. Dia rajin ke gereja bersama keluarganya. Akhirnya dia membaktikan diri di gereja bersama keluarganya. Anak-anaknya masuk, yang menjadi misbina, yang menjadi sakristi. Dia kembali usahanya walaupun kecil, dia pengennya usaha yang asli, yang orisinil, jadi tidak banyak bermasalah. Akhirnya sudah berjalan beberapa waktu, dalam perkara dia sudah mendapatkan kebebasan dengan biaya yang begitu besar juga. Akhirnya dia berjalan dengan usahanya yang sederhana itu, tapi mendapatkan suatu ketentraman dalam keluarganya. Hanya itu mungkin yang saya dapat dari cerita Pak Tono ini. Pak Tono akhirnya sadar akan dirinya dan kembali kepada jalan yang Tuhan arahkan melalui doa-doanya. Terima kasih. Semoga mengalami kasih Tuhan dan bertobat. Jadi sesuai cerita yang tadi kami baca, cerita ini sama seperti pengalaman saya waktu masih muda. Jadi di tahun 2008 saya merantau ke Jakarta, tahun 98. Tahun 2000 saya bekerja
klub malam terbesar di Asia Tenggara di Mangga Square, Sense Indonesia, Sense Eksekutif Indonesia namanya. Dari situlah mulai menjadi, jadi di situ kita bekerja di situ. Kalau menurut saya kita tidak bisa menjadi orang jujur dan tidak bisa menjadi orang yang baik seperti itu. Mulai di situ udah mulai mengenal segala macam barang-barang yang tidak baik dan berjualan juga sampai tahun 98 sampai 2006 saya mau melamar istri saya. Dia bilang kalau mau menikah sama saya kamu harus keluar dari pekerjaan itu. Dan akhirnya saya pun karena saya sudah ada cinta sama dia, akhirnya saya keluar dari tempat kerjaan itu tanpa pekerjaan dan udah mulai mencoba melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu dan akhirnya menjadi sopir driver karena hidup di perantauan kalau tidak bekerja tidak makan. Akhirnya saya menjadi driver sampai tahun 2016 di Bandung ini, masih jadi driver juga tahun 2016. Dan saat itu kepala sekolah waktu itu di tempat kerjaan saya bilang kamu mau apa jadi tata usaha gitu. Dan akhirnya saya bilang ya kalau saya dipercaya saya boleh untuk saya terima gitu. Dan akhirnya dari itu saya mulai bekerja sebagai tata usaha sampai sekarang. Saya kadang-kadang ya kasih Tuhan dan pertobatan itu datang karena istri saya, karena cinta. Terima kasih. Di kelompok 1 mengalami kasih Tuhan. Jadi kisah yang diceritakan dalam cerita ini mengenai seorang bapak yang bernama Bapak Anto, berusia 35 tahun dan dia sudah memiliki seorang istri dan seorang anak dengan usia perkawinan 3 tahun. Nah, dalam proses dia hidup berkeluarga, dalam proses menantikan kelahiran anak kedua, dia mengalami sebuah masalah, yaitu tiba-tiba di PHK dari kantor. Ketika di PHK dia merasa kecewa dan membenci Tuhan, terus bertanya-tanya kepada Tuhan tentang masalah yang dihadapi, apalagi dalam proses menunggu persalinan anak kedua. Di suatu malam ketika dia sedang bergumul dengan kegalauannya, anak pertamanya, anak perempuan memeluk dia dan berkata dia sangat mengasihi bapaknya. Dalam peristiwa itu bapaknya tiba-tiba mengingat sebuah firman Tuhan mengenai perkataan Yesus tentang datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kutipan ini dalam Matius 11 ayat 28. Nah, ketika mengingat firman ini, bapak itu dari kegalauannya, depresi yang tadinya PHK tiba-tiba terdorong untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dia mengajak istrinya untuk berdoa dan semakin hari mereka selalu berharap kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, Tuhan memberikan pertolongan. Apapun yang mereka butuh selalu ada jalan. Seperti membutuhkan beras ada bantuan. Terus ketika membutuhkan biaya untuk persaingan ada bantuan yang datang. Sampai pada akhirnya Bapak Anto ini mendapat pekerjaan lagi dan bisa mencukupi keluarganya. Dari kisah ini, dalam sharing kelompok kami menyimpulkan bahwa ini merupakan kriteria kesaksian iman, kisah yang termasuk kriteria kesaksian iman. Karena kisah dari Bapak Anto ini masuk ke dalam 7 kriteria. Yang pertama, otentik dan dari kisah pribadinya. Yang kedua, belas kasih dan menceritakan tentang belas kasih dan kesetiaan Tuhan, di mana dalam situasi apapun Tuhan selalu ada dan membantu dia. Yang ketiga, iman Katolik. Jadi ketika si Bapak Anto mengalami berkat yang diberikan Tuhan, dia percaya bahwa itu adalah berkat dari Tuhan.
Kriteria yang keempat, bukti kebenaran firman Tuhan. Sudah jelas ketika dia mengingat firman Tuhan mengenai kutipan Matius 11 ayat 28, dari situ dia tergerak untuk selalu berharap pada Tuhan. Yang kelima, proses Tuhan berkarya. Nah, dari kisah ini juga terlihat bagaimana proses Tuhan berkarya ketika dia mulai berharap kepada Tuhan dan banyak bantuan yang datang. Yang keenam, tentang Yesus. Kutipan yang memberi dia semangat itu dari perkataan Yesus sendiri. Dan yang ketujuh, menghasilkan perubahan dalam hidup. Dari peristiwa yang dia ceritakan itu memberikan dia perubahan bahwa apapun yang terjadi selalu dan tetap berharap kepada Tuhan. Mengenai kesaksian, kita kan masuk di grup Legio. Pernah kita mendoakan orang di rumah sakit. Nah, setelah didoakan itu dalam seminggu itu orang tersebut jadi meninggal. Kenapa? Salah satu. Kita berdoa kemarin. Salah doanya. Setelah kita berdoa Rosario, apa kesalahan kita? Kenapa orang tersebut jadi meninggal? Salah suasana ada yang belum bertobat. Cuma segitu aja. Tadi ceritanya itu kan mendoakan orang sakit ya. Kalau orang sakit itu alternatifnya apa? Ya kan? Setuju ya? Ya. Kemudian waktu Tuhan dengan waktu kita sama nggak? Sama. Enggak lah. Waktu Tuhan mungkin menentukan hari ini kau pulang. Kita harus pulang. Ya. Hari ini kau mendengarkan doa kelompok 7. Pulangnya nanti tahun depan. Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi ya. Jadi alam kita itu luar biasa. Ya. Jadi saya bilang tidak ada kesaksian iman yang salah. Ya kan? Yang ada membuat kita sukacita. Ya enggak? Kalau enggak tadi Bapak Ibu nggak ketawa kok. Jadi seperti itu. Kelompok kami itu membahas kriteria yang keempat, yang pertama berupa evaluasi. Kalau misalnya berkaca dari kehidupan saya secara pribadi, saya merasa saya terlalu banyak mengalami ini Evangelisasi. semua. Soalnya saya cerita ya. Di rumah saya itu saya 3 kali kerampokan. 3 kalinya pun kosong. Karena saya kerja dari pagi sampai sore. Istri saya kerja shift pagi sore. Pas kebetulan hari itu saya kerja, istri saya kebagian kerja pagi. Ditelepon sama tetangga, pintu rumahnya kebuka ada orang. Terus pertama, kedua kali ada tetangga yang rumahnya si Koilan lagi benerin TV ya. Ada orang juga bawa TV pakai motor. Kedua, ketiga kali mertua saya, ayah mertua saya tuh pengen cepat-cepat pulang dari gereja hari Minggu. Kemudian nggak tahu gimana caranya. Si papa sama si mama ini biasanya jalannya lambat, hari itu cepet banget pulang. Jadi dari gereja cepat bisa sampai rumah. Dan puji Tuhannya orangnya udah keluar. Pintu tuh udah kebuka sedikit, pas didorong itu panggil anak saya, manggil saya itu san, wan, nggak ada siapa-siapa. Pas dilihat ke dalam udah acak-acak. Itu di kejadian pertama
Saya belum punya anak, baru mau. Yang kedua kali saya udah punya anak. Anak saya titipkan di mertua di Malebel. Dan setiap sore pulang kerja saya jemput istri, jemput anak, balikin lagi, kita bawa ke rumah untuk diurus. Bolak-balik. Yang kejadian yang kedua itu kan siang-siang. Setelah kejadian itu di malam harinya kita nggak jemput anak karena kita was-was, dan istri saya tuh nangis-nangis aja. Untungnya, tapi kita nggak punya TV, kita nggak bisa nonton, nggak ada hiburan, nggak ada ini, nggak ada itu, aduh gimana ya. Kemudian saya bilang sama istri saya, kejadiannya itu Jumat Agung, hari raya, itu Agung. Jadi saya bilang sama istri saya, kita jarang ke gereja, kita suka ke gereja, suka ngasih kolektif nggak? Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak, suka ngasih, suka enggak. Ya udah, apapun yang hilang kita pasrahin sama Tuhan. Anggaplah itu sebagai kolektif kami. Jadi buat saya sendiri, saya close. Buat saya ya, ya udahlah, ini bukan rezeki saya. Saya bilang, silakanlah, sing bisa mewarna, itu aja. Terus nanti kita nggak punya hiburan gimana? Udah biarin, masih ada radio. Anak saya bawa pulang, nangis terus pulang. Kita share maestro. Jadi kan ada lagu-lagu pujian apa segala macam. Pas biasa dipindah, kita nyari lagunya Westlife. Jadi sepanjang masa kecil anak saya yang pertama, Westlife itu nggak pernah, nggak akan bisa lupa. Karena tiap kali dia nangis, pasti saya kasihnya Westlife. Dan manjur. Yang kejadian yang baru terakhir kemarin 2023, saya divonis, saya ikut rekoleksi dengan ASIM, ya rekoleksi dengan ASIM bulan Februari. Kita berangkat hari Minggu, hari Jumatnya saya kesemutan sebelah. Jadi setelah ini saya kesemutan 5 menit sekali jadi, 5 menit 10 menit sekali jadi. Saya pikir nggak apa-apa lah, iseng gimana aliran darah saya nggak benar. Tapi hari Minggu itu saya merasa nggak benar nih, nggak cocok. Saya bicara sama istri saya ini periksain ke dokter, dan dokter langsung bilang, Bapak masuk rawat. Emang kenapa dok? Bapak gejala stroke. Saya langsung setengah nyawa saya udah hilang. Soalnya dengan pemikiran karena stroke kan berarti ya lah, nggak bergerak setengah badan. Saya udah kepikirannya begitu. Berlanjut, saya diperiksa sama dokter sekarang. Oh, untung Pak, Bapak itu kena stroke sensori, bukan motorik. Kalau motorik Bapak sebelah yang sulit. Jadi kalau misalnya karena Bapak sensorik, Bapak akan merasakan sesuatu yang tertinggal sedikit. Apa yang tertinggalnya, dok? Bapak rasanya apa? Tangan saya kesemutan. Sampai saya kalau misalnya saya begini, lama-lama kesemutan. Yang kedua, yang saya masih rasakan sampai sekarang, saya nggak bisa jalan lurus. Jalan saya itu kayak mabok. Cuma sekarang udah lebih baik. Begitu hanya itu. Terakhir kemarin saya divonis lagi sama dokter. Dokter siaraf saya ini ngasih tahu, Bapak itu stroke-nya kena mata. Jadi kanan mata saya itu 2, double fokus. Jadi apapun yang saya lihat itu double. Terakhir kemarin, kalau Pak kita periksa matanya, dan saya divonis saya kena toksok. Saya harus minum antibiotik dan kortikosteroid
dan itu bikin saya kelayangan juga. Tapi puji Tuhannya lagi, saya hanya minum obat itu 1 bulan, hanya 1 bulan, dan di bulan berikutnya saya berhenti. Tapi efeknya sampai sekarang. Kemarin saya cek MRI, puji Tuhan saya bersih dari korupsi. Jadi saya bisa hidup dengan baik. Pertama, kesaksian iman itu bisa dilakukan dengan kata-kata yang kita ucapkan, ya. Kemudian juga bisa dengan tulisan, ya. Nah, ini tuh menjelaskan kehidupan kaum Kristiani. Jadi yang kita ceritakan itu adalah cerita kaum Kristiani. Kedua, kesaksian iman merupakan pembuktian kabar baik, diberitakan dan sudah dialami, jadi harus otentik, ya. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana Tuhan berproses dalam kehidupan. Keempat, yang keempat, dengan kita itu bersaksi, misalnya saya belajar dari Bapak ini tadi, ya, bahwa apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, yang kita imani bahwa Tuhan selalu setia menolong, pasti menolong. Makanya kita bersyukur. Yang kelima, nah ini tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi harus mencerminkan seluruh gaya hidup kita. Jadi jangan kita tuh omong doang. Kalau iman itu iman tanpa perbuatan mati.